Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakumullah. Seiring puji yang tak pernah henti, hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu, hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu, hanyalah milik Allah yang maha agung. Salawat bingkai salam, mari kita sanjungkan kepada mahkota alam. Di pulara dikala duka, pengobat kalbu dikala rindu, penerang hati dikala tersakiti, yakni Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin rahimakum. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya Muhammad Saudin Akbar untuk menyampaikan sebuah tausiah yang bertema peran penting pendidikan akhlak bagi generasi. Berbicara mengenai generasi muda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat pada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, saya Abu Al-Fida bin Kathir. Diceritakan dalam kitab tafsirnya, sabban bahwa kuwatu ba'da doang, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada dalam masa kelemahan. Maka pantaslah proklamator kita Bung Karno berkata, berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya kita akan goncangkan dunia ini dengannya. Hadirin rahimakumullah. Masa muda adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai generasi muda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai generasi muda untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Hadirin rahimakumullah. Namun akan justru sangat menyedihkan, memalukan, bahkan memilukan di zaman modern ini banyak anak muda yang pintar akan tetapi tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Karena jika kepintaran para generasi muda tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka kepintaran itu dapat menghancurkan dirinya dan juga negaranya. Hal ini salah satunya disebabkan dengan semakin majunya, semakin tinggi dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau yang biasa kita sebut dengan iptek, yang mana tanpa dilandasi dengan iman dan takwa. Yang mana hal ini sangat cepat pengaruhnya bagi masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dan khususnya di kalangan generasi muda. Lalu, bagaimana cara kita membangun generasi muda yang berakhlak Islami di zaman modern seperti ini? Hadirin rahimakum. Salah satu cara untuk membangun generasi muda yang berakhlak Islami di zaman modern seperti ini, yakni dengan pendidikan akhlak. Maka dari itu sangat penting pendidikan akhlak bagi generasi muda. Karena akhlak itu harus dituntun dan harus dibimbing menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus menurut Islam. Lalu bagaimana cara kita membangun generasi yang berakhlak? Salah satu cara untuk membangun generasi yang berakhlak yakni dengan memasukkannya ke dalam pesantren. Adapun kelebihan pondok pesantren yakni diantaranya, yang pertama, pondok pesantren tidak hanya mendidik kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga mendidik kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual anak didiknya, sehingga anak didiknya seketika lulus tidak hanya cerdas dalam hal pemikirannya saja, tetapi juga cerdas dalam hal bersosialisasi di tengah masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan para anak didik gampang diterima dan lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah.
Yang kedua, ilmu yang kita dapat di pondok pesantren akan jauh lebih berkah. Kenapa saya berkata demikian? Karena para anak didik memiliki sifat takdiman wa ikroman kepada gurunya, memuliakan ilmunya, berakhlakul karimah, dan memiliki sifat warok. Di antara sifat warok adalah sedikit makan, sedikit minum, dan sedikit tidur. Ketiga, di pondok pesantren anak didiknya akan mampu untuk memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum yang didapatnya dari pendidikan pondok pesantren yang di kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang akan memudahkan para anak didik untuk mengetahui makna arti hidup sesungguhnya. Hidup mandiri yang terpisah dengan orang tua dan dengan fasilitas apa adanya. Namun hal inilah yang akan membuat anak didiknya menjadi muslim yang bertanggung jawab dan menjadi dapat memotivasi dirinya sendiri untuk semakin berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, akhirnya sebagai kesimpulan, marilah kita tekankan pendidikan akhlak bagi generasi muda. Dikarenakan generasi muda tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan pendidikan akhlak. Karena kecerdasan dan kepintaran itu tidak ada artinya jika tidak punya akhlak. Dan yang terakhir, pondok pesantren adalah tempat mendidik akhlak yang terbaik buat kalian. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.